Inilah kisah seorang cucu Nabi Muhammad SAW berdiri sendirian di padang pasir, haus, terluka, dikelilingi ribuan pasukan musuh. Bukan karena ia ingin kekuasaan, tapi karena ia menolak tunduk pada kezaliman. Inilah kisah paling menyayat hati dalam sejarah Islam. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa cucu Nabi harus gugur dengan begitu tragis? Saksikan kisah ini sampai akhir dan temukan makna besar di balik pengorbanan yang abadi ini. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah berawal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Umat Islam mengalami perpecahan dalam kepemimpinan. Sebagian umat mengakui Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi yang seharusnya menjadi penerus. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat umat Islam. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, ia menghadapi masa yang sangat sulit. Kekhalifahan diwarnai krisis politik pasca terbunuhnya khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Banyak sahabat Nabi yang menuntut agar pelaku pembunuhan Utsman segera ditangkap dan dihukum. Salah satu tokoh yang paling vokal menuntut keadilan atas kematian Utsman adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, Suriah. Muawiyah adalah kerabat Utsman dan menolak berbayat kepada Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman ditangkap. Berbayat artinya memberikan sumpah setia kepada seorang pemimpin. Ali menghadapi dilema. Ia ingin menstabilkan negara lebih dulu sebelum melakukan penyelidikan dan menghukum pelaku. Tapi bagi Muawiyah, ini tak bisa ditunda. Ketegangan pun memuncak. Muawiyah mulai menggalang dukungan, membentuk pasukan, dan mengangkat panji balas dendam atas kematian Utsman. Pecahlah perang saudara terbesar pertama dalam sejarah Islam, dikenal sebagai Perang Siffin, tahun 657 Masehi. Dalam perang ini, ketika Ali dan pasukannya hampir menang, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak, meminta agar perselisihan diselesaikan lewat arbitrase. Arbitrase artinya dalam bahasa Arab tahkam. Berarti penunjukan pihak penengah atau hakim dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah, bukan perang. Ali terpaksa setuju, walau banyak pendukungnya menentangnya. Namun hasil arbitrase itu malah membuat posisi Ali melemah dan dimanfaatkan Muawiyah untuk menguatkan kekuasaannya. Dari sinilah mulai tampak perebutan kekuasaan secara politik, bukan lagi sekadar urusan penegakan keadilan. Dan pertikaian ini menjadi benih awal dari perpecahan besar dalam dunia Islam. Antara kubu pendukung Ali, yang kemudian dikenal sebagai Syiah, dan kubu pendukung kekhalifahan dari jalur Muawiyah, yang berkembang dalam mayoritas Sunni. Setelah arbitrase antara pasukan Ali dan Muawiyah gagal memberi hasil yang adil, kekecewaan mulai muncul dari dalam pasukan Ali sendiri. Sebagian dari mereka merasa Ali telah berhenti di tengah jalan dalam memperjuangkan kebenaran. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan bahkan menganggapnya telah salah. Lanjutannya ada pada part 2.